Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faikri Muyasar. Saya dari Sastra Inggris kelas B 2019. Di mata kuliah Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap Kalimantan kali ini saya akan membahas bab 8, yaitu upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis Lembap Kalimantan. Nah, kali ini saya akan membahas bab 8 tentang upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis Lembap Kalimantan. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Dalam upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan ini, terdapat beberapa dinamika dan tantangan yang harus kita hadapi. Hal tersebut tentunya bisa dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial. Itu bisa dipengaruhi oleh faktor perubahan budaya dan sosial itu sendiri. Ada antroposentrisme dan modernitas merupakan salah satu faktor determinan dalam mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan Kalimantan ini, terutama di hutan tropis Kalimantan. Dalam hal pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam, secara umum kita dapat membedakan ke dalam beberapa fase di Kalimantan ini, adapun fase dan eranya sebagai berikut. Yang pertama, ada masa nomaden dan berladang berpindah. Praktik nomaden dan kegiatan berladang berpindah ini berlangsung di masa prakolonial hingga sekarang. Tetapi di masa sekarang ini masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit kita temui, terutama di Kalimantan. Terutama pola hidup nomaden, hanya sedikit komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktikannya. Bahuma, menugal, berladang berpindah adalah salah satu unsur budaya berupa sistem mata pencaharian, terutama untuk masyarakat Dayak. Praktik pertanian ini dilakukan untuk menyeimbangkan unsur hara dan kesuburan di tanah-tanah bergambut di Kalimantan. Praktik pertanian ini merupakan penemuan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Dayak di lingkungan hutan tropis Lembap Kalimantan. Ada yang kedua, era pertambangan minyak dan batu bara. Pertambangan minyak dan batu bara dimulai di era kolonial di Kalimantan Timur. Di Kaltim ini minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan. Sekarang mereka adalah bagian dari Kalimantan Utara. Bahkan Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak seperti yang kita ketahui. Artinya kota Balikpapan dan Tarakan tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonialisme Belanda dan Jepang hingga saat ini. Potret pertambangan batubara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mendapatkan kritik keras dari kalangan pegiat lingkungan karena daya rusaknya dan lingkungan dan korban semuanya anak mati, ditambang, lingkungan yang rusak sudah mencapai 35 orang sampai tahun 2020 ini. Apalagi film dokumenter Sexy Killers menjadikan Kalimantan Timur sebagai potret industri ekstraktif yang bermasalah dari hulu hingga ke hilir, terutama mengenai isu keberlanjutan, sustainability, lingkungan hidup dan hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga ada era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kaltim, di Kalimantan Timur. Perambahan hutan untuk mengambil sumber daya hutan berupa kayu tersebut menurut Obdzinski ditembus secara legal maupun ilegal. Izin konsesi hutan adalah hal yang banyak diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha, khususnya sejak era Presiden Soeharto. Yang keempat, ada era kelapa sawit. Era kelapa sawit. PTPN nomor 6 merupakan pengelola awal sawit di Kalimantan Timur. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak pada tahun 1982. Pada tahun 1980-an, luas lahan sawit di
Kalimantan sekitar 294.000 hektar. Luas lahan berkembang pesat sampai pada 2009, yakni ketika menembus angka 7,32 juta hektar. Produksi sawit mencapai angka 31,5 juta ton dengan persentase 80% diekspor ke luar negeri. Ini artinya sekitar 21,5 juta ton produksi sawit Indonesia diekspor ke luar negeri. 53 India, Cina, dan Eropa merupakan target negara importir sawit Indonesia. Sawit dikenal sebagai tanaman yang tidak ramah lingkungan, tetapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Deforestasi atau daya rusak dan pengurangan hutan dan degradasi lingkungan salah satunya disebabkan oleh pengembangan lahan sawit yang besar-besaran di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan Timur. Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kerusakan hutan tropis lembap Kalimantan mewarnai hadirnya sawit sebagai salah satu komoditas yang hadir di belantara hutan Kalimantan. Yang kelima, ada era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia, baik manusia yang telah lama mendiami Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, maupun yang datang belakangan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Berbagai program wisata berikut tayangan alam dan budaya di Kalimantan Timur sudah ditayangkan dan dipromosikan. Program-program televisi sudah bisa kita lihat seperti Jejak Petualang dan program My Trip My Adventure beserta program petualangan lainnya sudah pernah mengeksplor alam dan budaya di lingkungan Kalimantan Timur ini. Ada beberapa aspek kritis kebudayaan yang penting untuk diperhatikan agar kebudayaan menjelma sebagai tuntunan hidup, tidak semata-mata dijadikan sebagai tontonan wisatawan dengan tujuan utama mendapatkan pemasukan daerah. Tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan budayaan dan alam itu sendiri menjadikan proses wisata alam dan wisata budaya ini semakin dinamis hari hingga hari ke depan. Semoga wisata alam dan wisata budaya di Kalimantan ini bisa berjalan seimbang, tidak hanya menjadi tontonan untuk wisatawan luar, tetapi bisa kita jadikan sebagai kebudayaan yang harus kita jaga. Dan selanjutnya ada upaya mencegah laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Terdapat beberapa program dari pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya NGO, Non-Government Organization atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan. Pengerusakan lingkungan, khususnya pengurangan area hutan, deforestasi, dan degradasi lingkungan merupakan agenda-agenda yang menjadi fokus dari program-program tersebut. Beberapa program tersebut antara lain program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Reboisasi di Kaltim Go Green atau Go Green, reboisasi dan Kaltim Go Green adalah program pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur. Sementara itu, untuk program konservasi pada umumnya adalah program kerjasama pemerintah daerah, NGO internasional yang bergerak di bidang konservasi dan masyarakat setempat, dan keberadaan taman nasional seperti Taman Nasional Kutai di daerah Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Taman Nasional Kayan Metarang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara adalah merupakan contoh keberadaan konservasi hutan tropis dan upaya mencegah laju deforestasi untuk menekan laju deforestasi tersebut agar kita bisa mencegah deforestasi dan degradasi lingkungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.